Kita membahas hukum Newton tentang gerak yang disampaikan oleh Isaac Newton. Kita membedakan antara kinematika dengan dinamika. Kinematika sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas tentang dinamika, yaitu mempelajari penyebab gerak benda. Jadi kita gerak benda nanti disebabkan oleh gaya-gaya, dan ini kita bahas pada dinamika. Dinamika ini dimunculkan oleh seorang filsuf dan ilmuwan masih muda. Sewaktu umurnya belum mencapai 23 tahun, Isaac Newton telah mengembangkan hukumnya, penelitiannya, percobaannya yang mempelajari tentang gerak-gerak benda. Hukum Newton kita kenal dan dibagi ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton intinya bagaimana? Ya, apabila resultan gaya sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, dikatakan benda dalam posisi seimbang, atau nanti dikenal dengan hukum inersia, hukum kelembaman. Ada juga yang mengistilahkan sebagai hukum kemalasan. Yang kedua, nanti ada hukum 2 Newton. Ya, apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0, maka kemudian sigma F sama dengan hasil kali antara massa benda dengan percepatan yang dialami. Kalau kita tuliskan dengan persamaan lain, A sama dengan sigma F dibagi M. Percepatan yang dialami oleh suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kemudian nanti akan muncul adanya gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Ini yang kita kenal dengan hukum 3 Newton. Mari kita pelajari satu persatu. Hukum 1 Newton. Nah, kita ambilkan contoh gambar atau foto. Seorang ibu sedang mengendarai mobil dengan anak-anaknya di samping dan di belakangnya. Ketiga person ini mengenakan safety belt, ya, tali pengaman. Nah, bila tidak ada gaya dari luar, sigma F sama dengan 0, maka benda diam tetap diam, benda bergerak lurus tetap bergerak lurus. Itu inti dari hukum 1 Newton. Nah, contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari, hukum 1 Newton, misalnya pada pemakaian safety belt oleh penumpang mobil, sehingga kalau nanti tiba-tiba mobil direm atau direm mendadak, maka keamanan, ya, keselamatannya tetap terjaga. Karena kalau penumpang mengendarai kendaraan dengan laju yang kencang, kemudian tiba-tiba direm, maka akan mempertahankan posisi semulanya, yaitu bergerak lurus. Nah, karena mobilnya dihentikan, direm mendadak, penumpang ini seharusnya akan bergerak terus. Nah, kalau seolah-olah bergerak terus, mobilnya direm mendadak, maka nanti bisa terbentur pada kaca di depan. Supaya mengikuti posisi mobil, maka orang-orang ini, penumpang ini, mengenakan safety belt, tali pengaman. Kemudian contoh yang kedua, apabila ada buku berada di atas meja, maka buku ini dikatakan seimbang, dan di sana ada gaya berat buku, dan ada gaya tekan meja kepada buku. Nah, gaya gravitasi, gaya tarik bumi kepada buku, dan ada gaya tekan ke arah atas. Dan dua-dua gaya ini arahnya berlawanan dan sama besar, sehingga menyebabkan bukunya seimbang karena resultan gayanya sama dengan 0. Contoh yang ketiga, 2 regu tarik tambang memberikan gaya tarik yang sama kuat. Artinya, sebelum ada pergeseran dari posisi setiap regu, ini dikatakan masih sama kuat, belum ada pemenangnya. Artinya gaya tarik masing-masing regu ini sama besar,
dan arahnya berlawanan, sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Kemudian proyektor yang digantung pada bagian plafon, ini digantungkan pada tangkainya dan tidak jatuh, maka ada gaya ke atas mempertahankan untuk melawan gaya gravitasi bumi terhadap proyektor tersebut. Contoh lain misalnya buah yang tetap tergantung pada tangkainya. Ini analisanya mirip dengan proyektor yang digantungkan pada bagian plafon tersebut. Tangkai masih mampu menahan gaya berat buah pada pohonnya. Berikutnya kita masuk di hukum 2 Newton. Nah, contohnya saya ambilkan ada gerobak yang didorong. Ya, mula-mula gerobaknya diam, kemudian diberi dorongan, maka gerobaknya mengalami perubahan kecepatan. Dari diam kemudian menjadi bergerak. Mengalami perubahan kecepatan inilah yang dikatakan benda atau gerobak mengalami percepatan. Nah, benda yang dikenai gaya mengalami percepatan, besar percepatannya berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Ya, semakin berat gerobak atau benda diberikan dorongan, maka ya dorongannya tetap, gayanya, ya percepatannya akan kecil karena jalannya pelan. Oke, nah contoh lain yang diterapkan pada hukum 2 Newton, misalnya rangkaian gerbong kereta yang ditarik oleh lokomotif. Ya, semakin rangkaian gerbong ini panjang, artinya massa bendanya ditambah, gaya tarik lokomotif ini akan memberikan percepatan gerbong-gerbong itu lebih kecil dibandingkan gerbong yang ditarik jumlahnya sedikit. Ya, apalagi gerbong-gerbong kereta ini penuh dengan penumpang. Contoh lain, sepeda motor yang dikendarai melaju, kemudian diberikan pengereman. Ini diberikan gaya, tetapi gayanya melawan arah gerak sepeda motor. Karena diberikan gaya perlawanan, arah gerak sepeda motor, atau dikatakan sebagai perlambatan, memberikan perlambatan, maka lama-lama sepeda motor itu perlahan dan bisa berhenti. Berikutnya, contoh penerapan yang lain, misalnya mendorong meja sendiri dibandingkan mendorong meja ada temannya. Tentu akan berbeda percepatannya. Ya, meja ada bebannya, ada benda-benda di atasnya, kemudian didorong sendiri. Itu akan terasa pelan. Tetapi kalau dibantu oleh teman lain, sehingga kita mengatakan gaya dorongnya diperbesar, maka percepatannya akan lebih besar. Karena gerakannya lebih cepat. Nah, saat menyepak bola, kalau dilakukan oleh orang dewasa dan dibandingkan oleh anak kecil, tentu gaya yang diberikan oleh masing-masing penyepak ini berbeda. Orang dewasa gaya sepaknya lebih besar, anak yang lebih kecil, bahkan anak yang baru saja latihan berjalan, kemudian menyepak bola, gaya yang diberikan pada bola itu kecil. Sehingga tentu akan kita dapatkan pergerakan bola yang disepak itu berbeda. Akan lebih cepat yang dilakukan penyepakannya oleh orang dewasa. Sehingga di sini jelas terkait ya hubungan gaya massa benda dengan percepatan. Semakin besar gayanya, kalau massanya diupayakan tetap, maka percepatan yang dialami oleh benda akan besar. Sebaliknya kalau gayanya kecil, gayanya dikurangi, ya percepatannya juga akan mengecil. Nah, beberapa contoh tadi sudah saya berikan analoginya untuk massanya ditambah, gayanya tetap. Sebaliknya, gayanya ditambah, massanya tetap. Tentu kita bisa menganalogikan percepatan benda tersebut bagaimana. Ya, berikutnya tentang hukum 3 Newton.
Saya ambilkan contoh kejadian 2 orang sedang mendayung sehingga perahunya bergerak. Nah, bila A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A, besarnya sama dan arahnya berlawanan. Ini contoh kejadian yang bisa dirasakan atau mungkin bisa diamati. Nah, bagaimana analisanya? Ya, contoh lain misalnya seorang anak mengayunkan kaki yang pakai sepatu. Nah, gaya diberikan oleh sepatu atau kaki pada jalan, entah lantai, entah tanah. Nah, karena tanah atau jalan itu diberi gaya oleh anak tersebut pada sepatu, jalan memberikan gaya perlawanan sehingga anak ini bisa atau mampu berpindah atau berjalan. Demikian pula kalau 2 orang itu mendayung, ya, menyibak air pakai dayung, maka air juga akan memberikan gaya sehingga perahunya bisa berjalan. Contoh yang lain lagi juga saat berenang, tangan diayunkan, memberikan gaya pada air, maka air juga memberikan gaya perlawanan kepada perenang, sehingga perenangnya bisa bergerak, bisa maju, bisa juga mundur. Nah, saat kita mendorong dinding, dindingnya tidak roboh. Karena apa? Karena dindingnya juga mampu memberikan gaya. Nah, dindingnya akan tegak berdiri, mampu untuk mempertahankan gaya-gaya yang diberikan kepadanya. Sehingga di sini terasa adanya gaya yang diberikan itu akan mendapatkan gaya perlawanan. Atau nanti dikatakan kalau diberikan gaya aksi, maka benda yang lain itu akan memberikan gaya reaksi. Nah, duduk di lantai ada gaya aksi dan lantainya akan memberikan gaya reaksi. Contoh lain kalau kita menonjok dinding, nah, kita tonjok keras, maka di tangan kita terasa sakit. Kenapa terasa sakit? Yaitu bukti bahwa dindingnya memberikan gaya reaksi kepada gaya yang kita berikan tersebut. Ya, mari kita lihat kalau 2 gaya diberikan, apakah itu kemudian bisa kita katakan sebagai pasangan aksi dan reaksi? Ada 3 syarat, 2 gaya dikatakan sebagai pasangan aksi reaksi. Yang pertama, bahwa 2 gaya sama besar dan berlawanan arah. Ingat, berlawanan arah, bukan sekedar berbeda arah. Yang kedua, bahwa 2 gaya berada pada satu garis kerja. Ya, misalnya tadi diberikan contoh 2 regu tarik tambang. Nah, gaya regu A dengan gaya regu B itu dilakukan atau saling dirasakan melalui tali yang sama. Sehingga bisa kita katakan bahwa gaya-gaya itu bekerja pada satu garis kerja. Yang ketiga, bahwa 2 gaya tersebut bekerja pada 2 materi saja. Ada 3 syarat atau ketentuan bahwa 2 gaya bisa dikatakan sebagai pasangan aksi-reaksi apabila memenuhi 3 syarat ini. Ya, mari kita gunakan kegiatan kita untuk mencoba menjawab hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Nah, pertanyaan yang sering muncul, mengapa hukum 1 Newton disebut juga hukum inersia? Pada hukum 1 Newton berlaku bahwa apabila resultan gaya sama dengan 0, maka benda akan mempertahankan posisi awalnya. Kalau posisi awalnya benda itu diam, ya akan tetap diam. Dan apabila benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap, maksudnya akan tetap bergerak lurus. Mempertahankan posisi awalnya inilah yang disebut sebagai inersia atau kemalasan.
Intinya sebenarnya kecenderungan untuk menolak perubahan. Nah, tentu kalian mampu untuk menyebutkan penerapan hukum 1 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk bagaimana seseorang kalau sudah memiliki posisi yang nyaman, itu enggan untuk melakukan perubahan, melakukan pergerakan. Karena posisinya sudah nyaman. Oke, berikutnya untuk kita terapkan pada hukum 2 Newton. Gaya sebesar 20 Newton bekerja pada benda yang bermassa 5 kg. Berapa besar percepatan yang akan diperoleh benda tersebut? Nah, tentu kita analisanya pakai diketahui, F-nya sama dengan 20 Newton, M-nya sama dengan 5 kg, ditanyakan percepatannya berapa, acceleration-nya berapa. Ya, pembahasannya ya bahwa hukum 2 Newton A sama dengan F per M. Mengapa saya katakan F per M bukan sigma F per M? Karena gayanya hanya 1. Nah, dari angka-angka itu bisa kita masukkan bahwa A sama dengan 25 Newton dibagi dengan 5 kg. Maka hasilnya A, percepatan yang dialami oleh benda, sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Masih pada hukum 2 Newton. Sebuah benda jika dikenai gaya memiliki percepatan gerakan. Jika massa benda tersebut digandakan dan gayanya dijadikan setengah kali semula, berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Jadi sebenarnya ini ada 2 kejadian, seolah-olah ada 2 kejadian memang, kemudian dilakukan perubahan-perubahan pada massa benda dan pada gaya yang diberikan pada benda. Apakah terjadi perubahan pada percepatan yang dirasakan oleh benda? Mari kita bahas ya. Diketahui massa benda pada kegiatan pertama, saya tulis M1 sama dengan M, F1 sama dengan F, dan A1 sama dengan A. Ini pada kejadian pertama atau kondisi pertama. Kemudian dikondisikan pada kejadian yang kedua, M2-nya sama dengan 2M, tetapi F2-nya sama dengan setengah F. Maka dipertanyakan berapakah percepatan pada posisi kedua atau pada kondisi kedua. Pembahasannya A2 sama dengan F2 dibagi F1 dikalikan M1 dibagi M2 dikalikan A1. Ini dari hukum 2 Newton, persamaannya kita terapkan. Kemudian kita lakukan pembandingan. Dilanjutkan bahwa A2 sama dengan setengah F dibagi F dikalikan M dibagi 2M dikalikan A. Maka A2 kita dapatkan setengah dikalikan setengah A sama dengan 1/4 A. Artinya benda yang massanya digandakan, kemudian diberikan gaya setengah dari semula, akan mengalami percepatan 1/4 kali percepatan yang dialami sebelumnya. Nah, pada pembahasan hukum ketiga Newton, mengapa hukum 3 Newton disebut juga hukum tentang aksi reaksi? Pada hukum 3 Newton berlaku bahwa apabila benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka kepadanya akan mengalami gaya perlawanan yang besarnya sama dengan gaya yang diberikannya tadi. Artinya, siapa saja yang memberikan aksi, stimulus, akan mendapatkan tanggapan reaksi yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Boleh juga dikatakan sebagai hukum sebab akibat.